Halo semua, ketemu lagi dengan saya Kosmas Heriawan di Prodi Sistem Informasi UTDI. Di video kali ini, kita akan membahas konsep penting dalam data warehouse, yaitu fact dan dimension, serta bagaimana konsep ini diterapkan di dua jenis skema yang umum, yaitu apa? Star skema dan snowflake skema. Jika Anda ingin memperdalam pemahaman tentang struktur data warehouse, tonton video ini sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan memahami dua elemen utama dalam data warehouse, fact dan dimension. Tabel fact berisi data kuantitatif atau angka yang biasanya menjadi objek analisis. Contohnya, jumlah penjualan ataupun kuantitas barang. Sedangkan tabel dimension berisi data deskriptif yang memberikan konteks pada data kuantitatif, seperti produk, waktu, dan lokasi. Dimensi ini membantu kita memahami detail dari angka-angka yang ada di tabel fact. Sebelum masuk ke penerapan di skema, yuk kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan skema. Dalam konteks data warehouse, skema adalah struktur, hierarki, atau kerangka organisasi data yang mendefinisikan bagaimana data akan disimpan, diatur, dan diakses di dalam data warehouse. Skema ini mengatur tabel-tabel yang berisi data termasuk hubungan di antara tabel-tabel tersebut. Ini sangat penting untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan data, terutama untuk analisis dan pelaporan. Skema dalam data warehouse diantaranya ada berapa ya? Diantaranya star skema, snowflake skema, vault skema, dan juga galaxy skema. Galaxy skema itu sering juga disebut sebagai fact constellation skema. Pada video kali ini kita hanya membahas dua skema yang umum, yaitu star skema dan snowflake skema. Sekarang kita lihat penerapan fact dan dimension pada star skema lebih dahulu. Dalam star skema, tabel fact berada di pusat dan dikelilingi oleh tabel dimension yang terhubung langsung. Ini membentuk pola seperti bintang. Oleh karena itu, ini disebut sebagai star skema. Contoh sederhana adalah data penjualan dengan tabel fact penjualan di pusat yang terhubung ke tabel dimensi seperti produk, waktu, dan lokasi. Dalam star skema, tabel dimensi sering dalam kondisi denormalisasi, sehingga besar kemungkinan adanya redundansi. Struktur ini memudahkan query dan analisis karena memang desainnya sederhana. Berikutnya kita lihat snowflake skema. Skema ini adalah variasi dari star skema, di mana tabel dimensi bisa memiliki subdimensi atau memiliki struktur hierarki. Kebutuhan adanya subdimensi ini dikarenakan dalam snowflake skema di tabel dimensi digunakan konsep normalisasi sehingga meminimalisir terjadinya redundansi. Misalnya, dimensi produk dapat dipecah menjadi subdimensi seperti kategori produk, kode satuan, asal supplier, seperti itu. Pola hubungan ini lebih kompleks dan berbentuk menyerupai kepingan salju atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai snowflake. Makanya tadi dinamakan snowflake skema. Ini membuat struktur lebih terperinci dan efisien dalam penyimpanan data, tetapi juga sedikit lebih kompleks saat dilakukan query dibandingkan dengan star skema. Jadi, mana lebih baik? Star skema atau snowflake skema? Star skema biasanya lebih mudah dan cepat untuk dilakukan query karena strukturnya sederhana. Sementara snowflake skema meskipun lebih kompleks dapat menghemat ruang penyimpanan karena tidak ada redundansi dalam dimensi yang berulang. Jadi kalau mau memilih mana yang lebih baik tergantung pada kebutuhan analisis dan kapasitas penyimpanan yang tersedia. Itulah sekilas tentang fact, dimension, dan bagaimana mereka diterapkan dalam star skema dan snowflake skema di data warehouse. Dengan memahami struktur ini, Anda bisa lebih efektif dalam menyimpan dan menganalisis data. Oke,
Jangan lupa menonton konten menarik tentang data warehouse dan teknologi data lainnya di video kami. See you all.